Seperti janji saya kemarin, kita akan melakukan outrian atau test drive pada mobil Chevrolet Spin Diesel habis overhaul mesin kemarin. Seperti apa langkah-langkahnya? Langsung saja simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Joko Zero Motor, channel seputaran otomotif, spesialis Opel dan Chevrolet. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video seperti janji saya kemarin untuk melakukan proses outrian atau test drive setelah unit selesai overhaul mesin dengan keluhan low kompresi atau ngobos. Seperti apa prosedur dari test drive ini? Simak terus dan tonton videonya sampai selesai. Ini kita lagi melakukan proses perjalanan. Untuk proses outrian ini memang kita usahakan baiknya RPM jangan lebih dari 4000. Normalnya maksimal di 3500 untuk RPM nya, biar kondisi dari part-part yang kita ganti kemarin biar lebih ngeplak dulu dengan komponen-komponen pendukung lainnya. Jadi usahakan outrian atau test drive ini sebisa mungkin RPM jika berkendara jangan melebihi dari sekitar 4000 RPM. Baiknya di bawah itu atau sekitar maksimal di 3500 RPM sampai sekitar 500 km. Selanjutnya monggo bisa sesuai dengan selera. Oke, sambil kita ngetes drive ini unit Spin Diesel pasca overhaul mesin ini, kita akan sedikit mengupas tentang mobil, lebih tepatnya tentang mesin dari Chevrolet Spin Diesel ini. Karena banyak pertanyaan yang masuk di saya, kenapa mobil Chevrolet Spin Diesel ini mobilnya enak, nyaman, cuma banyak sekali sering overhaul di bengkel-bengkel spesialis. Untuk menjawab pertanyaan itu, sekalian kita bikin konten bersama test drive-nya Spin Diesel ini. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan yang masuk ke saya, kenapa mobil Chevrolet dengan brand Chevrolet, terutama yang seri dieselnya ini banyak kita jumpai di bengkel-bengkel spesialis yang sering overhaul. Makanya sekalian kita test drive, kita akan bahas untuk yang Spin Diesel ini, mesin dari Spin Diesel ini kenapa sering ngobos atau low kompresi. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini kita jelasinnya sambil nyetir karena ini biar sekalian jalan, sekalian test drive, kita bisa menjawab juga pertanyaan yang masuk ke kami. Oke, kita jawab. Untuk yang pertama, banyak masyarakat awam khususnya yang mengetahui bahwa atau pengetahuan tentang Chevrolet yang diesel itu, menurut mereka Chevrolet diesel baik Captiva atau Spin itu sama dengan mobil-mobil Chevrolet yang lainnya, atau sama dengan Chevrolet, maksud saya sama dengan mesin diesel pada umumnya, diesel konvensional yang lama itu
mereka beranggapan sama dengan memakai bahan bakar yang cukup dengan biosolar, kemudian oli mesin juga dengan merek seadanya, yang penting buat diesel itu sudah aman, kayak diesel-diesel konvensional yang zaman dulu lah, yang masih memakai bospom, tidak banyak elektrikal, sensor-sensor dan lainnya. Makanya orang awam kebanyakan asumsinya seperti itu. Nah, ketika memakai Chevrolet Spin atau Captiva yang diesel, mereka anggapannya sama. Oh, ini sama-sama diesel lah, bisa lah pakai oli sembarang oli, yang penting buat diesel, pakai bahan bakar yang murah aja lah, kasih solar atau biosolar seperti itu. Tapi jika itu dilakukan tanpa dia sadari bahwa itu akan menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu begitu meledak, nah kita harus mengerogoh kantong yang lebih banyak lagi untuk biaya overhaul mesin. Karena apa? Tipikal dari mesin diesel, terutama yang diesel-diesel yang keluaran terbaru, karena mesin diesel itu selalu upgrade, karena diesel konvensional istilahnya sudah nggak begitu dipakai di Indonesia setahu saya, makanya upgrade ke diesel yang lebih tinggi versinya, yaitu diesel common rail. Berbeda dengan sistem diesel yang konvensional kayak diesel-diesel zaman dulu, mobil-mobil diesel zaman dulu itu. Kalau diesel yang sekarang rata-rata sudah sistem common rail, banyak elektrikalnya, banyak sensornya, digerakkan oleh ECU juga. Nah, ketika kita menggunakan bahan bakar yang disamain dengan diesel zaman dulu, ya pastinya nggak cocok. Karena ya intinya ini sudah mintanya minum yang bagus, mobil yang diesel ini, Chevrolet ini, ketika cuma minum air putih aja, ya pastinya akan timbul beberapa masalah, terutama ditandai dengan starter panjang ketika pagi hari 2-3 kali. Nah, itu rata-rata untuk keluhan yang masuk ke kami pengguna Spin diesel, baik Captiva diesel, keluhannya gejala dari mesin ngobos atau low kompresi ini adalah starter panjang di pagi hari atau dingin 2-3 kali panjang baru bisa hidup. Dan baiknya ketika seperti itu harusnya melakukan cross check ke bengkel, dan kita cek kompresinya pakai tekanan, pakai alat ukur seberapa besar kompresinya. Kalau sudah turun tidak memenuhi standarnya, yaitu sudah menandakan buringnya ngantong atau ngobos. Nah, faktor apa yang menyebabkan buring itu ngantong atau ngobos atau aus menjadikan low kompresi? Ya, karena faktor itu tadi, kualitas dari bahan bakar dan kualitas dari oli yang tidak recommended. Lah, kenapa kok diesel-diesel yang lama itu bisa pakai biosolar dan oli seadanya, oli-oli murah yang khusus buat diesel? Ya, setiap karakter mobil diesel berbeda, tidak boleh disamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya yang susah itu mention dari masyarakat bahwa mobil diesel itu rata-rata ya pakai oli yang biasa-biasa aja, yang murah, pakai bahan bakar yang murah saja, biosolar kayak gitu atau solar biasa, oke, bisa jalan lagi. Nah, tapi untuk yang brand Chevrolet ini baiknya menggunakan bahan bakar yang bagus dan oli yang recommended kalau sudah terlanjur suka dengan mobil Chevrolet, baik itu Spin diesel atau Captiva diesel, karena biaya overhaul mesin itu tergolong cukup banyak. Jadi intinya kenapa sering keluar masuk ke bengkel mobil Chevrolet yang diesel, ya intinya karena
dikembalikan lagi ke usernya atau pemilik mobilnya. Kalau dia sering pakai solar biasa dan pakai oli yang murah tidak sesuai spek, ya alhasil itu seperti bom waktu, sewaktu-waktu bakalan ngobos itu. Walaupun waktunya nggak secepat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Mungkin ada juga yang bisa secepat itu 3 bulan, 6 bulan langsung juga bisa. Jadi itu tadi mengapa jawaban kami, mengapa kok banyak mobil Chevrolet terutama yang diesel sering overhaul di bengkel-bengkel spesialis Chevrolet. Jawabannya itu ya. Semoga bisa sedikit membantu. Ya kalau nggak pengen itu, saya sarankan untuk beli mobil Chevrolet. Kalau kalian suka dengan merek Chevrolet, baiknya beli yang Chevrolet bensin aja. Kalau spin, kita anjurkan ke Chevrolet spin yang 15 biar minim perawatan. Untuk yang Captiva-nya, kalau senang dengan Captiva, saya anjurkan untuk membeli Chevrolet Captiva bensin FL 2011 ke atas. Insya Allah itu mobil Chevrolet tipe yang minim perawatan. Cuma selebihnya memang sama perawatannya kayak mobil-mobil yang lainnya. Itu tadi jawaban kami, semoga bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Oke, next kita langsung kembali ke topik kali ini. Karena tadi sudah menjawab pertanyaan yang masuk ke kami, kita kembali ke test drive mesin dari mobil Chevrolet spin diesel ini. Kita berhenti dulu di lampu merah, ini lampu merah Keronggan. Kita mau coba ke ring road sambil ini 2 pekerjaan sekaligus, ini 3 pekerjaan. Satu bikin konten jawab pertanyaan itu, yang kedua test drive mobil ini habis overhaul mesin. Yang ketiga kita mampir ke bengkel bubut untuk melihat mesin yang kita bubutkan, unit lain, unit Captiva yang kemarin kita ini ngarep depan kita ini mobil belajar setir nih, jadi di lampu merah pelan-pelan banget sampai di klakson nih. Mohon maaf jika berisik. Bentar lagi kita nyampe ring road ya. Ini untuk outryan ini biasanya kita lakukan memang nggak terlalu jauh banget ya, kira-kira mungkin sekitar 15-an kilometer lah, dengan gas yang stabil, nggak kita sentek-sentek, biar istilahnya kalau bahasa kita biar mapan dulu, kayak metal-metal, ring shaker dan lain-lainnya, biar ngeplak dulu ya, kurang lebih sampai 500 km. Setelah itu ya monggo, mau disentek-sentekan juga bisa, monggo. Dan usahakan jangan buat nanjak dulu, biasanya kalau habis turun mesin ini. Kita coba di tempat dulu, di jalan yang rata dulu, biar istilahnya kalau mobil baru itu rayetnya jadi kayak gitu. Karena jeroannya mesin ini tergolong sudah baru, jeroannya aja ya, bukan mesinnya tapi jeroannya, kayak ring shaker, metal jalan, metal duduk, buring, seal packing itu kita kasih baru, oli mesin, filter biar performanya lebih baik lagi, normal lagi kayak sebelumnya. Oke, bentar lagi kita nyampe ring road ya. Kita akan coba test drive yang agak kenceng, tapi tetap kita jaga RPM-nya di stabil di sekitar 2-3.000 aja. Ini kecepatan sekitar 60-70, RPM-nya baru di 2000. Jadi kita akan
coba larinya sekitar segini aja, 2000 sampai 3000 rpm. Untuk kecepatan paling ya sekitar 60, 70, 80 antara itu. Nyaman banget mobil spin diesel ini. Ini serial TZ kalau nggak salah. Saya belum lihat detail ini serinya. Kilometer padahal baru di 73, ini belum ada 100 kilometernya. Cuma waktu kita bongkar kemarin itu timing chain sudah, bantalannya sudah lepas dari besinya. Suaranya pun juga kasar, jadi ceplek kayak gitu, menandakan harus ganti untuk timing chain atau rantainya. Nah, biasanya pergantian itu untuk timing chain spin diesel ini di angka 100-an, biasanya udah 100.000 kilo. Biasanya ada yang sudah pernah ganti, ada yang belum pernah ganti, masih belum bunyi juga banyak. Cuma semua kembali lagi kepada pemilik sebelumnya, kepada pemiliknya. Dia sering telatan oli apa enggak, dia pakai oli yang recommended apa enggak, dia pakai bahan bakar yang bagus apa enggak. Tapi kalau timing chain ini ya cenderung ke oli ya, olinya harusnya pakai yang recommended biar pelumasannya lebih optimal. Nah, jika pelumasannya tidak optimal, alhasil ya seperti ini tadi. Baru 73.000, timing chain sudah minta ganti, buring sudah ngantok, metal jalan duduk juga sudah kena. Nah, itu juga biayanya, wow, lumayan. Oke, itu tadi sedikit review singkat tentang test drive kami setelah overhaul mesin pada mobil Chevrolet spin diesel. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu sambil menjawab pertanyaan tadi yang masuk ke kami. Mudah-mudahan juga terjawab. Dan jika ada kurang lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu diperlancar rezekinya dan diberi kesehatan selalu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.